Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan ini aku dan teman-temanku ingin sharing pengetahuan kita, sharing materi bareng-bareng itu tentang pluralisme agama-agama di Indonesia. Yang mana mata kuliah ini kita diampu oleh Dr. Fisman Bedi, SAG, MMMSI, dengan kelompok 7, itu saya bersama dengan Mas David dan Mbak Lutfia Kartikasari. Pada kesempatan ini, kita akan menjelaskan tentang pluralisme agama-agama di Indonesia, yang mana di dalam penyampaian materi ini, yang pertama itu kita akan mengetahui apa sih itu pluralisme agama, selanjutnya kita akan mengetahui gimana sih sejarah pluralisme agama, terus sikap pluralisme, dan selanjutnya problematika agama-agama di Indonesia. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, kita perlu tahu tuh, apa sih pengertian dari pluralisme agama? Pluralisme agama itu terdiri dari dua kata, yaitu pluralisme dan agama, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Arab, yaitu al-ta'adudiyah al-diniyah, yang dalam bahasa Inggris itu adalah religious pluralism. Pluralism itu bermakna jamak atau lebih dari satu, sehingga definisi agama dalam ranah pemikiran barat adalah kata-kata yang tidak bisa didefinisikan, karena mereka beranggapan suatu yang mustahil mendapatkan definisi agama yang disepakati oleh semua pihak. Pluralisme merupakan suatu sikap yang mengakui sekaligus menghargai dan juga menghormati bahkan mengembangkan serta memperkaya keadaan yang bersifat plural. Paham yang sifatnya beraneka ragam di dalam suatu komunitas masyarakat tentang suatu objek tertentu, namun saling menghormati dalam masyarakat yang plural. Jadi konsep pluralisme ini adalah di mana ketika kita bisa menerima agama lain, menerima bahwa agama lain itu juga mengajarkan kebenaran. Selanjutnya, itu ada sejarah pluralisme yang akan disampaikan oleh Kak Lutfia Kartika. Baiklah, materi selanjutnya sejarah pluralisme agama. Selama berabad-abad lamanya, bangsa Eropa hidup dalam masa kegelapan. Sejak abad ke-4 Masehi dan kemudian menjadi agama resmi kerajaan. Semakin menambah penderitaan bangsa Eropa. Hal ini karena Kristen yang dianut dan dikembangkan di Eropa sejak saat itu sudah kehilangan originalitasnya dan sudah diubah sesuai dengan politik kerajaan, sebagaimana diakui oleh sejarawan Barat sendiri. Baru ketika memasuki abad ke-18, Eropa memasuki abad pencerahan yang didahului oleh humanisme, reformasi agama, dan rasionalisme. Di tengah hiruk-pikuk pergolakan pemikiran di Eropa yang terjadi antara gereja dan kehidupan di luar gereja, muncullah suatu paham yang dikenal dengan liberalisme yang membawa bendera kebebasan, toleransi, persamaan, keragaman, atau pluralisme. Oke, selanjutnya sikap pluralisme itu akan dijelaskan oleh Mas David. Silakan Mas David. Selanjutnya yaitu sikap pluralisme. Alwi Shihab mengatakan bahwa pluralisme tidak semata menunjukkan kepada kenyataan tentang adanya perbedaan yang beragam. Namun lebih dari itu, pluralisme di sini adalah keterlibatan secara aktif terhadap kenyataan dari perbedaan tersebut. Jadi seseorang itu bisa dikatakan mempunyai sifat pluralisme, yaitu dia mampu menerima tentang perbedaan yang ada. Bukan hanya menerima, cuma dia juga terlibat secara aktif di tengah-tengah perbedaan tersebut. Nah, pluralisme agama dan budaya dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang dapat dikatakan penyandang sifat pluralisme ini apabila ia dapat berinteraksi secara positif dalam lingkaran kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, pengertian pluralisme agama adalah bahwa setiap pemeluk agama dituntut bukan saja untuk mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi juga ia dapat terlibat
dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna untuk tercapainya kerukunan dalam kebinekaan. Nah, tadi sudah disampaikan tuh tentang pengertian pluralisme, sejarah pluralisme, serta sikap pluralisme. Nah, pada dasarnya pluralisme ini kan suatu paham di mana kita itu tuh supaya apa ya, tidak saling menyalahkan, karena di mana pluralisme itu percaya di mana setiap agama itu mengajarkan kebenarannya masing-masing, sehingga nggak ada kelompok agama tertentu yang mengklaim bahwa agamanya yang paling benar. Jadi kalau misalnya kita saling klaim kebenaran satu sama lain, itu akan muncul problematika. Nah, beberapa problematika tersebut itu umum terjadi di Indonesia, umum terjadi di masyarakat kita. Nah, beberapa problematika tersebut adalah tradisi perayaan Natal, doa bersama lintas agama, dan masalah toleransi beragama. Selanjutnya mungkin bisa dijelasin sama rekan-rekan saya. Oke, adapun problematika pluralisme agama-agama di Indonesia ini, salah satunya yang pertama yaitu tradisi perayaan Natal. Nah, untuk masalah problem yang pertama ini adalah problem tahunan ya, yang kita sama-sama pasti setiap mau Natalan, setiap tahunnya pasti ramai terus selalu diperbincangkan oleh banyak kalangan tentang tradisi perayaan Natal ini. Nah, sebenarnya ada apa sih di sini kok bisa dipermasalahkan gitu? Tradisi merayakan hari raya agama non-muslim seperti halnya Natal, Nyepi, dan lain sebagainya merupakan masalah dalam ajaran umat Islam. Karena dalam perayaan ini terdapat ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu yang sudah menyangkut persoalan akidah. Seperti dalam agama Kristen misalnya, perayaan Natal merupakan bagian dari ritual atau peribadatan dalam memperingati Yesus Kristus yang diyakini sebagai salah satu Tuhan dari 3 Tuhan dalam ajaran Trinitas. Sehingga umat Muslim tidak diperbolehkan mengikuti acara ini karena mengikuti acara ini artinya mengikuti bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi sebenarnya banyak sekali ulama-ulama atau pendapat-pendapat yang lainnya mengatakan bahwa orang Islam itu boleh nggak sih merayakan Natal? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ini seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada 7 Maret 1981 yang menyatakan bahwa umat Muslim haram menghadiri perayaan Natal karena disebabkan banyaknya Muslim yang sukarela terpaksa demi kerukunan. MUI menegaskan bahwa orang Muslim itu merayakan Natal itu haram karena banyak orang-orang Muslim di antara kita yang dia mau berkorban secara sukarela demi untuk merayakan Natal. Maksudnya di sini mungkin ketika orang Kristiani sedang merayakan Natal, orang Muslim ikut-ikutan. Misalnya ikut-ikutan menggunakan topi seperti orang Kristen, atau ikut-ikutan ya yang kayak gitulah. Pokoknya MUI secara tegas menyatakan bahwa orang Islam haram hukumnya untuk mengikuti tradisi perayaan Natal. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa boleh saja kita merayakan asal tidak mengganggu akidah kita gitu. Dengan cara lain begini, ketika hari raya Natal biasanya tanggal 25 Desember. Nah, orang Islam jangan pas hari itunya, bisa besoknya kita bisa silaturahmi ke rumahnya, kan bisa demi tercapainya kerukunan, nggak mesti harus barengin pas hari rayanya begitu. Apalagi kita orang-orang sosial, jadi hidup rukun, hidup bersama-sama itu sangat indah sekali. Oke, saya lanjutkan yang kedua, yaitu doa bersama lintas agama. Doa bersama lintas agama yang dilakukan di tengah kemajukan pemeluk agama dewasa ini menjadi tren, karena tidak satupun acara nasional kenegaraan yang tidak ditandai dengan acara doa bersama. Nah, terutama ketika masyarakat sedang mengalami bencana atau musibah bersama. Jadi kita kan sering sih, misalkan dalam suatu tempat itu sedang mengadakan acara. Nah, di situ terdapat ada beberapa umat beragama yang menjadi satu dalam tempat itu melakukan doa bersama. Nah, itu bagaimana ketika ada orang Islam, ada orang Kristen, mungkin ada orang Buddha juga. Nah, itu kan satu mesti yang mimpin, misalkan orang Islam. Yang mimpin otomatis dengan cara-cara Islam. Terus ada juga orang Buddha. Nah, itu gimana gitu. Itu sering jadi permasalahan.
Doa bersama yang dilakukan khususnya di Indonesia melibatkan 6 agama yang telah diakui negara, yaitu ada agama Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Protestan, dan Islam. Agama yang berbeda-beda ini kemudian duduk di satu tempat untuk melakukan ibadah bersama, di mana dalam acara tersebut umat agama-agama saling mendoakan secara bergiliran ataupun berdoa secara serentak bersama. Nah, padahal jika dilihat dari perspektif teologis, maka sebenarnya doa bersama kepada Tuhan yang berbeda-beda dan memiliki makna dan konsep doa yang berbeda, ya, dan berbeda-beda juga. Orang Hindu berdoa kepada Brahwana, Dewa Dewi, dan kekuatan alam. Orang Buddha berdoa kepada Buddha, Biksu Agung, dan benda-benda peninggalan Buddha yang dianggap suci dan sakral. Orang Konghucu berdoa kepada Dewa Langit, Kongfusi, pendiri agama Konghucu, nenek moyang dan roh-roh leluhur. Orang Kristen berdoa kepada Yesus, Trinitas Tuhan Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan orang Islam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan konsep Tuhan inilah yang kemudian tidak memungkinkan bagi agama-agama tersebut duduk di satu tempat atau forum untuk beribadah berdoa kepada Tuhan yang berbeda secara bersama-sama. Karena secara teologis doa yang dipanjatkan tidak akan bertemu. Nah, ini kan secara teologis. Terus bagaimana sih cara menyikapi hal ini gitu? Menurut kami, misalkan yang menjadi imam itu adalah orang Islam, kami misalkan yang jadi imam, jadi cara berdoanya diawali dengan contoh, misalkan begini, marilah saudara-saudaraku semua kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Cukup gitu aja. Itulah bukti sikap toleransi bahwa kita berdoa tetap dengan keyakinan kita masing-masing. Nggak perlu ngikutin yang orang Buddha misalkan ikut-ikut amin, itu kan nggak perlu. Jadi cukup dengan keyakinan masing-masing gitu. Demi menjaga kerukunan di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah umat beragama yang lainnya. Terus selanjutnya masalah toleransi beragama yang akan disampaikan oleh Lutfia Kartika. Baiklah, problem selanjutnya adalah masalah toleransi beragama. Nah, problem mengenai rasa paling benar. Jadi dia menganggap agamanya lah yang paling benar, sehingga agama yang lain salah. Nah, dari situ menimbulkan sikap intoleransi. Nah, oleh karena itu kita harus mengantisipasi tuh. Gimana sih cara kita mengantisipasinya? Seperti dengan melihat kebenaran agama lain, memperkecil perbedaan antara agama-agama, menguatkan persamaan yang dimiliki agama-agama, menguatkan tali persaudaraan setuhan, memusatkan ajaran agama-agama untuk membentuk individu dan masyarakat yang baik. Fokus dalam pengaplikasian ajaran-ajaran yang menjunjung tinggi rasa toleransi dan menjauhi ketegangan yang menimbulkan adanya berbagai konflik. Nah, itu tadi udah dipaparin masalah-masalah yang umum terjadi di masyarakat itu terkait pluralisme. Karena pada dasarnya kayak kita di Indonesia, kita hidup itu berdampingan dengan banyak sekali agama. Bahkan di luar dari 6 agama yang sudah disahkan oleh pemerintah, kita kan masih ada agama-agama yang Nusantara kayak gitu. Nah, di mana sikap pluralisme ini sangat dibutuhkan. Mengingat pluralisme agama adalah suatu paham yang menganggap semua agama mengajarkan kebenaran. Jadi di sini tuh konflik itu bisa diminimalisir gitu. Nah, sebelum menutup materi pada hari ini, jadi saya ingin memberikan closing statement yang mana di sini pluralisme itu tidak memberikan truth claim atau klaim atas kebenaran agamanya sendiri atau mengklaim agama yang lain salah. Pluralisme bukan hanya sekedar menghargai perbedaan dan sikap toleransi saja. Pluralisme menjadi ideologi tersendiri yang meyakini bahwa kebenaran itu bersifat plural atau majemuk. Para penganut paham pluralis, mereka tidak meyakini sebuah kebenaran tunggal, tetapi kebenaran bisa ada di mana-mana dan dimiliki oleh siapapun juga. Ataupun ada salah satu ungkapan yang terkenal yaitu
kata-katanya seperti ini. Semua agama sama, semua agama benar, semua mengajarkan kebaikan. Tidak usah terlalu fanatik terhadap agama tertentu, pintu surga terbuka bagi semua pemeluk agama. Sehingga, seperti yang telah dijelaskan di atas, ternyata dalam upaya perwujudan pluralisme ini memunculkan sebuah problematika pluralisme agama di Indonesia. Yang mana itu tadi 3 yang kita contohin, itu ada perayaan Natal, terus doa lintas agama, dan masalah toleransi. Apalagi toleransi ini kayak mungkin masih susah ya untuk diterapin, karena yaitu perihal truth claim itu, karena semua orang merasa agama yang paling benar. Selanjutnya, setiap agama itu sudah pasti akan memiliki persamaan dan perbedaan. Hal ini harusnya dapat menjadi perekat dalam menciptakan masyarakat yang plural, yang mampu untuk saling hidup berdampingan tanpa terdapat konflik di dalamnya. Mungkin cukup sekian materi dari kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin jika ada salah dan kurangnya bisa dikoreksi bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.